Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara skala niskala. Semeton Bali pirengang tembang pun niki wantah untuk Bali elingang sami nangun sakerti lo ke Bali sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati jaga alam Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia atau krama Bali, dan kebudayaan Bali. Indah alam Bali Dumogi sedatengah molihan kerahayuan sami skala niskala namun sabkerti lo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken elingan namun sabkerti lo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali nunas di ceyang widi manda jagat Bali gemari palo jinawi medasar nangun sakerti lo ke Bali semeton. Visi Nangun Satkerti Loko Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama Bali. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mengembangkan tatanan kehidupan krama Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Indah alam Bali Dumogi sedatengah molihan kerahayuan sami skala niskala namun sabkerti lo ke Bali ni
Kramo Bali mangken elingan. Sebagai bentuk komitmen dalam memberdayakan sumber daya lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Semeton Bali irengang tembang puniki niki wantau. Percepatan pelaksanaan program pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali dengan slogan cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. Ini saya perlu menyampaikan, ya. Karena sekarang kita dibanjiri produk-produk dari luar, produk-produk impor, ya. Padahal kita sendiri di desa-desa punya produk yang bagus-bagus. Seperti di Tabanan ada kopi, ada manggis, ada duren, bahkan beras. Beras di Tabanan itu produksinya paling tinggi di seluruh Bali, ya. Dan berasnya beras bagus, ada beras putih, ada beras merah, beras hitam, beras kuning, lengkap sekali ada, berkualitas tinggi. Tapi kita kok nggak mau pakai itu, kok senang pakai produk dari luar. Coba deh, kita semua, saya ingin 4,3 juta penduduk Bali kita di Provinsi Bali yang tersebar di desa, yang tersebar juga di kota. Kita semua udahlah pakai produk kita aja. Beras Bali, jeruk Bali, salak Bali, manggis Bali, biu Bali, kan gitu. Arak Bali, sapi Bali, babi Bali, ayam Bali, jeng mekejang Bali. Jadi alam Bali ini anugerahnya luar biasa. Produknya bagus sekali. Manggis Tabanan itu paling diminati di Cina. Ekspor terbesar manggis Indonesia dari berbagai daerah terbesar itu datangnya dari Bali. Satu tahun itu ekspornya 9.000 ton. Bali baru bisa penuhi sekitar 4.000 sampai 5.000 ton. Dan dari berbagai daerah yang penghasil manggis, Cina paling suka dengan manggis dari Bali. Dan saya tahu manggisnya dari Tabanan. Nah, kalau orang luar suka, masa kita nggak mau? Pakai dong produk kita, cintailah produk kita, pakai. Malan bedik singkengken, tapi kan yang megelah nih demenin. Kan bahagia warga kita gitu. Begitu juga berasnya, apalagi beras organik, kan begitu dia. Kalau semua 4,3 juta penduduk Bali memakai produk lokal Bali, kita ini kuat di Bali, ekonomi akan mutar di Bali, tidak perlu keluar dia. Kalau ada orang luar datang, bonus, ya. Ada wisatawan datang domestik, bonus. Wisatawan mancanegara datang, bonus. Yang carjani pandemis yang ada nak teke, kewah dari ini, paling enggak yang 4.300.000 itu menjadi pasar kita. Kan begitu seharusnya. Baru kita kuat, baru kita bisa berdikari dalam bidang ekonomi. Dejek gaya-gaya ngangon barang udah sisi, belahe uge nangon, apa ya ada tuh angon gitu. Ya, jadi betul-betul kita membangun kekuatan dari sumber daya lokal kita supaya kita bergerak semua saling menghidupi satu sama lain. Begitu tujuan saya sebenarnya. Termasuk juga garam. Garam kita bagus di Bali, terkenal di luar negeri. Tapi kok kita dibanjiri garam impor. Garam Bali termasuk di Tabanan ada yang terkenal dari Klating, itu bagus. Amed, kemudian Kubu, Tianyar, apa namanya itu lagi di Tejekule, Les, kemudian di Gumri,
Gumri, Jembrana, di Denpasar itu Pemogan, Pedungan, garamnya bagus-bagus, taste-nya. Nggak bisa masuk pasar modern gara-gara ada peraturan mengenai standar nasional SNI, garam beriodium. Ya, garam beriodium. Karena garam Bali kadar iodiumnya lebih rendah, aturan SNI tidak membolehkan ini dijual di pasar-pasar modern, swalayan segala macam. Usut punya usut, ternyata ada Kepres nomor 69 tahun 1994. Saya kejar itu, ternyata ada. Peraturan Menteri Penerusan tahun 2013. Maka saya sudah langsung berkoordinasi agar dirubah kebijakan ini. Kepresnya ini pasti ada kesalahan dulu. Mungkin di tempat lain ada daerah yang kadar iodiumnya kurang garamnya, sehingga mungkin ada gondok, ada stunting segala macam. Dibuatkan regulasi berlaku di seluruh Indonesia. Padahal garam Bali garamnya bagus. Akhirnya garam kita juga nggak bisa masuk supermarket. Nah sekarang saya keluarkan surat edaran gubernur, para supermarket, pasar swalayan, pasar modern sudah mau sekarang dengan garam tradisional lokal Bali. Dan saya meminta supaya kepresnya direvisi. Menteri Penerusan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kelautan sudah setuju. Sedang diproses sekarang percepatan perubahan Kepres supaya garam Bali itu dikecualikan dari ketentuan SNI. Nah, baru kita biar bisa jualan garam kita di pasar modern. Kan lucu garam kita dipakai hotel bintang 5 di Eropa sampai ekspor kemana-mana. Kita sendiri di Bali nggak boleh masuk. Make garam dari impor. Waduh, udah nggak benar dah ini. Asli nih mafia impor dah ini. Harus berhenti yang begini-begini. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Iya. Saya dari kecil juga makan garam dari Tejekule di gunung, nggak gondok. Badan saya kecil bukan karena stunting, tapi karena ukurannya memang kecil. Jadi bukan karena stunting. Jadi bukan karena urusan garam. Mana ada yang gondok di Tejekule, di Amat, kan nggak ada yang gondok, nggak ada yang stunting. Jadi pasti ini salah urus. Jadi berhentilah begitu kita. Kita harus benahi semuanya ini, gitu. Santunan ragu, sikian Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, untuk mewujudkan visi Nangun Sakerti Loka Bali dan misi mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat, diperlukan pengaturan yang mensinergikan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat. Bali sami ngiring sarang-sarang ngesti tibati, jaga alam Bali manda suci lan harmonis pagedek pakenyang. Nangun Sakerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai. Gubernur Koster membeberkan pemberlakuan pergub ini bertujuan untuk lebih menyatukan sektor pertanian dengan pariwisata di Bali, sehingga mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian kalangan petani. Dengan berjalan beriringan, menurut Koster, pariwisata bisa turut serta mengangkat ekonomi para petani lokal. Terlebih, pasar dari wisatawan yang demikian besar datang ke Bali selama ini belum diberdayakan, sehingga belum mampu menyentuh langsung para petani lokal yang di sisi lain seringkali menghadapi anjloknya harga pada saat musim panen dan akhirnya harus menerima produknya terbuang busuk karena tidak laku terjual. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali.
Pengimplementasian Pergub ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Dalam peraturan ini, Gubernur mewajibkan toko swalayan untuk membeli dan menjual produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta perikanan paling sedikit 60% dari total volume produk yang dipasarkan. Selain itu, produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30% dari total volume produk yang dipasarkan. Semeton Bali, pirengang tembang pun niki wantah untuk Bali. Elingang sami nangun satker tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke. Semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati, jaga alam Bali manda suci lan harmonis. Setiap hotel, restoran, dan catering atau HoReCa juga diwajibkan mengutamakan pemanfaatan dalam kegiatan usahanya dengan besaran masing-masing produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan. Yang mana ngewangun Bali nunas yang widi manda jagat Bali gemari palo jinawi medasarna. Produk peternakan paling sedikit 30% dari kebutuhan hotel dan restoran dan paling sedikit 10% dari kebutuhan industri pengolahan meat processing. Produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan, dan produk industri lokal Bali paling sedikit 20% dari volume produk yang dibutuhkan. Nangun satkerti loke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. HoReCa dan toko swalayan juga diwajibkan bermitra dengan petani, subak, kelompok tani, kelompok usaha produktif, asosiasi profesi, pelaku UMKM, koperasi, atau badan usaha mereka juga diwajibkan untuk membeli produk pertanian lokal Bali dengan harga paling sedikit 20% di atas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak, dan pelaku usaha tani. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumogi serta tengah molihan kerahayuan sami sekali
Peraturan gubernur ini juga mengatur sistem pembayaran ketika terjadi transaksi antara petani dengan pihak Horeca dan swalaya. Nangun sakerti lo ke Bali, sane kedado sang visi Bali mangke sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam Bali dumugi setatengah Gubernur Koster mengimbau kepada para pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya yang menjalankan aktivitas usahanya di Bali agar memposisikan dan memerankan diri yang disertai suatu tanggung jawab untuk membangun Bali, bukan membangun di Bali, demi mencapai kemajuan dalam meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia secara bersama-sama dan berkelanjutan. Nangun sakerti lo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangke sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali nunas yang widi manda jagat Bali gemari palo Cinawi medasar nangun sakerti lo ke Bali sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti. Untuk memastikan pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali agar dapat berjalan dengan baik, pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim yang anggotanya dari unsur instansi vertikal, perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, akademisi, dan asosiasi. Harmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakerti lo ke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Bali Wayan Koster meyakinkan dengan digulirkannya peraturan gubernur atau Pergub nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, petani lokal Bali akan memiliki kepastian harga dan keuntungan dalam menjual hasil panennya. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumugi setatengah molihan kerahayuan sami skala niskala nangun sakerti lo ke Bali ni kewantah visi kramo Bali mangken elingan. Kedepannya juga akan dibentuk industri-industri pengolahan sebagai sarana menghindari terbuangnya hasil pertanian produk pertanian yang akan diolah menjadi produk-produk seperti jus, wine, dan lainnya. Nangun sakerti lo ke Bali ni kewantah visi kramo Bali mangken elingan nangun sakerti lo ke Bali ni kewantah visi kramo Bali